Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah memasuki hari ke-21 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Insyaallah kajian ini akan kita laksanakan setiap hari dan berikan istiqomahan di dalam mengkajinya. Untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah memberikan kita keberkahan di dalam hidup kita, di dalam aktivitas umur kita, dan semoga Allah menetapkan iman, Islam, dan ihsan kita sampai kepada akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna, ngucap sapa kita. Ihbitu muduna sira kabeh minha saking jannah, minal jannati tegese saking surga, jami'an hale sekabehane. Karrara bulan baleni sinten Allahu ing dawuh liyu'tofa supaya den kayataf apa alaihi dawuh. Fa imma fihi iku ing dalem imma idhomu nuni in utawi ngidhomake nune in asyartiyati kang bangsa syarti syarat in syartiyah fima ing dalem ma al mazidati kang tambahan ma zaidah. Fa imma ya'tiyannakum mongko lamun nekani temenankum ing sira kabeh mini saking ingsun apa hudan pituduh kitabun tegese kitab wa rasulun lan rasul faman mongko utawi sapane wong tabi'a iku anut sapa man hudaya ing petunjukku ing petunjuke ingsun fa amina nuli beriman sapa man bi kelawan ingsun wa amila lan beramal sapa man bi taati kelawan taat marang ingsun fala khaufun mongko ora ana khawatir iku mujud alaihim ing atase man walahum lan ora ana utawi man yahzanuna iku padha sedih kabeh sapa man fil akhirati ing dalem akhirat bi ayat hulu kelawan yen to mlebu sapa man al jannata ing surga. Ayat ke-38 ini masih sambungan dengan ayat kemarin walaupun sudah semakin umum. Kalau kemarin kan berkaitan dengan Adam dan Hawa. Tetapi di sini masih disebutkan qulna ihbitu. Turunlah kamu semuanya dari surga. Adam dan Hawa disuruh turun dari surga karena kemarin diplesetkan oleh setan, di mana setan atau iblis menipu Adam dengan bersumpah atas nama Allah agar mau memakan buah yang dilarang oleh Allah. Karena sudah bersumpah atas nama Allah, Nabi Adam percaya saja karena sudah atas nama Allah, sehingga dia makan sama Hawa, sehingga Nabi Adam dan istrinya Hawa karena sudah memakan itu kemudian diturunkan ke dunia. Ya, tidak lagi di surga dan suruh bertaubat, diberikan kalimat-kalimat taubat, diajari kalimat taubat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nah, di sini ayat ini 38 ini juga ihbitu minha, diulangi lagi. Ya, turunlah kalian semua dari surga, semuanya. Ya. Fa imma. Nah, ini kemudian disambung fa imma ya'tiyannakum. Maka jika datang kepadamu dariku sebuah petunjuk. Ya. Imma di sini itu adalah dari kata in dan ma. Innya itu syartiyah, ma-nya itu ma'zaidah. Jadinya fa imma, kemudian diidghamkan. Maka jika datang kepadamu dariku sebuah petunjuk. Petunjuk itu apa? Kitabun wa rasulun, yaitu kitab dan utusan Allah. Jadi ketika datang
dariku utusan Allah, ya, dari petunjuk dalam berupa kitab atau rasul, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa mengikuti petunjuk tersebut, mengikuti kitab tersebut, mengikuti rasul tersebut, fa'amin nabi, kemudian beriman kepadaku dan beramal dengan melakukan amal-amal untuk taat kepadaku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka bagi mereka tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan tidak ada kesedihan fil akhirati, di akhirat. Bi ayat hulul jannah. Karena apa? Karena mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ayat ini menyiratkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan petunjuk Allah, kita harus mengikuti kitabun wa rasulun. Kitab, kalau sekarang kita mengkaji Al-Quran, berarti kita merupakan salah satu upaya kita untuk sampai kepada hudan. Ya, kalau wa rasulun, ya sekarang ya dengan mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Maka barang siapa mengikuti petunjuk ini yang dalam Al-Quran, di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, fa'amin nabi, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila, dan beramal dengan amal-amal untuk taat kepadaku. Jadi beriman dan beramal, ya, beriman dan beramal. Jadi tidak cukup dengan beriman saja, tetapi wa amila, kita di dalam mengikuti huda ini ya fa'amina wa amila. Jadi kelanjutannya ini ya fa'amina wa amila. Jadi beriman dan beramal. Fala khaufun, ketika itu sudah dilakukan, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada khawatiran, tidak ada kesusahan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah tersebut di akhirat. Karena apa? Karena nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Walladzina, lan utai wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina. Wa kadzdzabu, lan ngorohake sapa alladzina, mendustakan sapa alladzina bi ayatina, kelawan ayat-ayat kita, kutubina tegese kitab-kitab kita. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina kafaru ashabun nari, iku kang duweni neraka. Maksudnya kang masuk ke dalam neraka, bersama di dalam neraka selamanya. Hum utawi ulaik fiha ing dalem annar khaliduna, iku langgeng kabeh. Makisuna tegese manggon kabeh abadan ing dalem salawas-lawase. La yafnauna, ora rusak, ora mati sapa alladzina kafaru, wala yahzanuna, lan ora walayah rujuna, lan ora metu sapa alladzina kafaru. Sedangkan kalau tadi orang yang ketika mendapatkan petunjuk mereka mengikutinya, beriman kepada Allah dan beramal, maka tidak ada khawatiran bagi mereka di akhirat, tidak ada kesusahan bagi mereka di akhirat karena masuk surga. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang kafir, walladzina kafaru kadzdzabu biayatina, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kita, mendustakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah orang-orang yang akan memiliki dalam artian ini mukorin, ya, bersama dan terus, ya. Bersama dan terus itu menemani, ya, menemani. Kalau bahasa ashab itu kan mukorin, menemani, ya. Dalam artian apa? Ya mereka akan selalu berada dalam neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka itu khalidun, jadi kekal di dalamnya. La yafnauna, tidak mati dan tidak keluar dari neraka. Maka dari itu dua ayat ini memberikan pemahaman pada kita, ayo kita mengkaji hudan yang berada di dalam kitab, ya, di dalam, kalau sekarang yang kita kaji, mari kita mengkaji hudan yang ada di dalam Al-Quran. Semoga kita nanti mendapatkan petunjuk, kita semakin beriman kepada Allah dan mampu mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai kita menjadi golongan yang disebutkan dalam ayat 39, yaitu orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mari kita berdoa semoga kita dapat istiqomah di dalam mengkaji hudan, di dalam mencari hudan sehingga kita sampai kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.